Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas satu cerita turnaround corporate yang, wah, luar biasa menarik. Ini bisa jadi peluang gede banget, tapi risikonya juga nggak main-main. Jadi pertanyaannya simpel aja ya kan, bisa nggak sih sebuah perusahaan yang udah di ujung tanduk, yang hampir di delisting, tiba-tiba jadi bintang baru di sektor energi hijau? Nah, ini dia yang kita mau lihat dari PT Leyan Internasional, kode sahamnya LAPD. Coba dibayangin, tadinya ini perusahaan kemasan plastik yang ya gitu-gitu aja, bahkan hampir ditendang dari bursa. Sekarang mereka banting setir total, lompat ke pertambangan dan energi hijau. Transformasi radikal ini jujur aja bikin semua orang jadi noleh lagi ke LAPD. Nah, biar kita ngerti ceritanya secara utuh, kita bakal pecah jadi 6 bagian. Pertama, kita lihat transformasinya. Terus, siapa sih pengendali barunya dan apa visinya? Lalu, dari mana uangnya datang? Kita juga akan bahas peluang emas di pasir silika. Dan yang paling penting, kita bedah valuasinya, harganya mahal atau murah, dan apa aja risikonya. Terakhir, tentu aja keputusannya ada di tangan Anda. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, transformasi radikal. Biar kita bisa nilai masa depannya, penting banget buat kita ngerti dulu masa lalunya yang jujur aja agak suram. Ini dia nih gambaran LAPD sebelumnya. Saham yang udah dilupain orang, diancam di listing sama bursa, bener-bener butuh keajaiban buat bisa selamat. Dan disinilah titik baliknya, masuklah JSI Group. Mereka ini bukan sekedar investor baru yang nyuntik dana loh, mereka datang sebagai game changer, bawa visi besar buat ngubah total arah perusahaan ini. Jadi gimana caranya? Strateginya cerdas banget. Mereka pakai LAPD ini kan perusahaan publik ya, sebagai semacam cangkang atau kendaraan. Tujuannya buat masukin aset-aset pribadi mereka yang keren-keren ke dalam LAPD. Nah, ini bikin kita sebagai investor retail jadi punya kesempatan buat ikut numpang di pertumbuhan aset-aset strategis itu. Tentu ada otaknya di balik semua ini. PT JSI Sinergi Mas jadi pengendali barunya. Visi mereka jelas, gabungin aset-aset sumber daya alam. Dan yang penting juga, kita lihat siapa orangnya. Ada Pak Jamal Abdul Nasir Bamadaj yang ditunjuk jadi direktur utama. Beliau inilah yang bakal jadi kapten kapalnya. Oke, lanjut ke bagian 3. Mesin uang baru. Gini, cerita sebagus apapun nggak akan ada artinya kalau nggak ada duit masuk ya kan? Perusahaan butuh cash flow. Nah, ini langkah konkret pertama mereka, akuisisi BSS Mining. Jadi, mereka ambil alih PT Bersaudara Sinergi Sejahtera atau BSS, nilainya sekitar 59,43 miliar rupiah. BSS ini kontraktor tambang. Poin pentingnya, ini bukan cuma soal beli perusahaan lain. Ini adalah cara cepat buat nyuntikin nyawa baru, yaitu arus kas yang real dan berjalan ke dalam LAPD yang tadinya lesu. Langkah ini cerdasnya dapat 3 keuntungan sekaligus. 1, pendapatan jadi stabil, karena BSS kan kerjanya berbasis kontrak. Beda banget sama masa lalu LAPD yang nggak jelas. 2, mereka nggak perlu mulai dari nol, langsung dapat pasukan tempur, alat berat, jaringan, semuanya udah siap di Kalimantan. 3, neraca keuangan langsung kelihatan lebih gemuk, asetnya nambah signifikan. Sekarang, bagian keempat. Ini dia nih, bagian yang paling bikin deg-degan. Peluang emas dari pasir silika. Kalau tadi BSS itu kita anggap fondasi biar perusahaan bisa berdiri kokoh, nah, pasir silika ini roketnya. Ini yang bakal bikin LAPD melesat ke masa depan. Kenapa sih pasir silika ini emas? Gini, ini tuh bukan pasir yang biasa kita lihat di pantai ya. Ini bahan baku krusial buat panel surya, buat chip semikonduktor yang ada di handphone kita semua, pokoknya buat semua yang berbau teknologi tinggi dan ekonomi hijau. Jadi LAPD ini posisinya bukan lagi jualan komoditas tambang biasa, tapi mereka jualan bahan baku masa depan. Rencananya pun udah jelas. JSI Group lagi garap tambang pasir silika di Pulau Singkep, targetnya produksi penuh awal 2027. Terus LAPD masuk di mana? Nah, LAPD bakal jadi penyedia jasa logistik dan pengolahannya. Ini bisnis yang marginnya bisa jauh lebih tebal loh daripada sekedar nambang doang. Oke, ceritanya bagus banget, kita semua setuju. Tapi sekarang kita masuk ke bagian kelima, bagian yang paling krusial buat kita sebagai investor, valuasi dan risiko. Ingat, kita ini investor, bukan pembeli dongeng. Kita harus selalu cek label harganya. Harganya sekarang ini sepadan nggak sama ceritanya? Kelihatannya sih pasar udah kemakan sama ceritanya. Harga saham LAPD itu udah kayak mencerminkan semua mimpi indah di masa depan. Nah, pertanyaan besarnya buat kita, apakah harga ini udah kemahalan? Apakah kita masuk di harga pucuk?
Yuk kita lihat angkanya, biar nggak cuma asumsi. Lihat tabel ini. Metrik price to book atau P per B-nya ada di angka 13,8 kali. Bandingin sama rata-rata industrinya yang cuma 1,1 kali. Artinya apa? Artinya Anda bayar 13 kali lipat lebih mahal buat setiap rupiah nilai buku perusahaan ini dibanding perusahaan sejenisnya. Belum lagi lihat PE-nya yang masih minus dan EV per EBITDA-nya yang, wow, 619 kali. Jelas banget pasar itu naruh ekspektasi setinggi langit ke LAPD. Nah, ini dia dilemanya. Di satu sisi, ada cerita yang super meyakinkan, ekspektasi pasar yang luar biasa tinggi. Tapi di sisi lain, realita keuangannya sekarang ya masih rugi. Jadi kalau Anda beli sekarang, Anda itu pada dasarnya bertaruh. Bertaruh kalau masa depan LAPD bakal jauh lebih baik dari kondisi keuangannya hari ini. Jadi ada 3 lampu kuning yang harus kita perhatikan. Pertama, ini transaksi afiliasi. BS itu kan dibeli dari pengendali sendiri. Kita harus pastikan harganya wajar dan tata kelolanya bagus. Kedua, ketergantungan. Kedepan, proyek-proyek LAPD bakal sangat bergantung sama ekosistem JSI Group. Kalau JSI kenapa-napa, LAPD bisa kena imbas. Ketiga, dan ini yang paling besar, harganya yang premium. Dengan valuasi setinggi ini, nggak ada ruang buat kesalahan. Kalau sampai target meleset sedikit aja, risikonya harga saham bisa terkoreksi dalam. Oke, kita sampai di bagian terakhir, jalan ke depan. Kita udah bedah ceritanya, strateginya, valuasinya, sampai risikonya. Sekarang, waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan. Manajemennya sendiri udah punya roadmap yang jelas. Di sisa 2026 ini fokusnya integrasi BSS. Lalu di akhir tahun, ada rencana rights issue buat cari modal tambahan. Nah, baru di 2027 dan seterusnya, mereka akan tancap gas di ekspansi bisnis pasir silika. Jadi, ini adalah milestones yang harus kita pantau. Keberhasilan mereka mengeksekusi setiap tahap ini jadi kunci utamanya. Kalau mau disimpulkan dalam satu kalimat, ya ini dia. LAPD itu saham high risk, high reward. Potensi untungnya gede banget, tapi risikonya juga sama besarnya. Ini jelas bukan buat investor yang cari aman. Jadi, Anda bisa lihat saham ini dari 2 kacamata. Kalau Anda investor agresif, Anda mungkin lihat ini sebagai kesempatan emas buat masuk dari awal di sebuah cerita pertumbuhan yang besar. Anda rela ambil resiko tinggi demi imbal hasil yang tinggi. Tapi kalau Anda investor konservatif, Anda mungkin bakal bilang, tunggu dulu, show me the money first. Anda bakal nunggu bukti nyata. Misalnya lihat kontrak BSS jalan dulu, lihat rights issue-nya sukses, baru berani masuk. Nah, coba tanya diri sendiri, Anda lebih condong ke tipe yang mana? Cerita transformasinya memang luar biasa menggoda, tapi risikonya juga sangat nyata. Nah, investor seperti apa yang sebenarnya cocok untuk saham ini? Kami sudah jabarkan semua datanya, analisisnya, plus minusnya. Sekarang, bolanya ada di tangan Anda. Pikirkan baik-baik, apakah profil resiko Anda cocok dengan cerita sebesar ini?